Tuh. Bagaimana dari Celsius ke Reaumur, Sam? Celsius ke Reaumur. Ini 50 derajat Celcius sama dengan titik-titik derajat Reaumur. Ingat rumusnya enggak? Kalau nggak ingat rumusnya itu kamu pakai ini. Enggak, Oma. Nggak ingat lah. Iya, nggak pernah belajar. Mungkin Gimana? soalnya kebiasaan, Oma. Soalnya gurunya Simi selalu Bukan masalah taruh di gurunya. papan. Sekarang dari seminya yang nggak pernah ngulang-ngulang gitu loh. Gurunya mau jelasin gimana caranya ya. Dari kitanya yang mau ngulangin lagi, belajar lagi atau enggak gitu loh. Jadi bukan masalah gurunya. Nah ini kan Enggak, titik maksudnya Celcius, ini Reaumur ya. Reaumur titik tetap bawahnya berapa? Nol kan? Celcius juga nol kan? hmm, Titik tertingginya berapa? Celcius. Air mendidih pada suhu 100. berapa? 100, oke. Reaumur pada suhu berapa? Kurang tahu, Oma. Nah, Oma udah pernah kasih tahu nih ya, makanya diingat-ingat ya, kalau nggak hafal rumus gitu loh. 50. Nah, sekarang di Celsiusnya di sini 80 ya. Kalau Fahrenheit itu 32 sampai 212. Kelvin 273 sampai 373 itu harus ingat itu. Jadi ini kalau dari Celsius menuju ke Reaumur, di sini Celsiusnya 50 derajat Celcius. Ditanyakan di sini reamur berapa? Jadi ini kan T derajat reamurnya nih. T derajat reamurnya. Ini kamu pakai ini aja, dikurangi ya. Ini ini. Jadi T derajat reamur dikurangi nol ya. Dibagi dengan ini tinggi kurang rendah. 80 dikurangi dengan nol sama dengan ini berarti dari yang rendah dulu kan ya, tengah kurang bawah. Maka ini sama dengan 50 dikurangi nol dibagi dengan atas kurang bawah lagi. 100 dikurangi nol. Ini berarti T derajat reamur dibagi dengan 80 sama dengan 50 dibagi dengan 100. Ada yang bisa dicoret, nak? Apa yang bisa dicoret? Hmm, 100 sama 80 bisa dibagi 5 tuh. Boleh, yang ini dibagi 20 berarti ini 5, ini Oh, 4, nggak apa-apa. Lalu 4-nya berarti naik ke sini atau ini langsung coret dengan ini. Berarti ini 10, berarti T derajat remur per 4 sama dengan 10. Maka T derajat remur berapa? umatnya itu empatnya kali 10 tuh. 4 dikali dengan 10. Oke, berarti sama dengan 40. Ya udah, ini berarti 40 derajat remur. Seperti itu. Jadi harus ingat ingat ininya, titik tetap bawah dengan titik tetap atasnya. Nggak boleh lupa. Kalau lupa itu, lupa rumus ya repot. Salah semua nanti ya. Ya, yang ini untuk Fahrenheit. Kalau Fahrenheit, atasnya itu adalah 212, bawahnya adalah 32. Kemudian Kelvin itu atasnya adalah 373, bawahnya itu adalah di 273. Jadi kalau misalnya 50 derajat Celcius, tadi Celcius berapa Celcius? Mau diubah ke Fahrenheit ya nggak apa-apa. Hmm. Ini kalau nggak hafal rumus ya. Hmm, Nah di sini itu adalah 0 derajat Celcius ini ya. Ini 100. Jadi kalau 50 di sini, ini T Fahrenheit, T derajat Fahrenheit. Sama Ji, dikurangin ini ya, ini. Jadi 50 dikurangi nol dibagi dengan 100 dikurangi nol sama dengan T derajat Fahrenheit kurang 32 dibagi dengan 212 dikurangi 32. Maka ini sama dengan 50 per 100 sama dengan T derajat Fahrenheit kurang 32 dikurangi dengan 180. Seperti itu. Jadi ini coret dengan ini, lalu ini coret dengan ini, boleh nggak apa-apa. 18 kali 5 berarti berapa? Sini ya, 90 derajat
Fahrenheit ini harusnya ya. Udah langsung cuma nggak dikasih masuk. Ini sama saja dengan T derajat Fahrenheit dikurangi 32. 32-nya pindah sini nih. Berarti T derajat Fahrenheit-nya sama dengan 90 ditambah 32. Min pindah kan jadi plus. Berarti sama dengan 112. Itu kalau mau pergi ke Fahrenheit. Kalau pergi di Kelvin ya sama. Kalau pergi di Kelvin kan berarti di sini. T Kelvin. Cuma kalau Kelvin pakai T besar ya, suhu mutlak. Ini dikurang gitu. Seperti itu. Jadi kalau mau pergi di Kelvin, untuk pergi ke Kelvin ya, berarti di sini mau ini duluan boleh ya, atau ini dulu boleh nggak apa-apa, sama aja. 50 dikurang 0 dibagi dengan 100 dikurang 0 sama dengan T Kelvin dikurangi 273 dibagi dengan 373 dikurangi 273. Berarti ini 50 per 100 sama dengan T Kelvin dikurangi 273 ini dibagi dengan 100. Mencoret. Ini minus pindah sini. Berarti T Kelvinnya sama dengan 50 ditambah 273. Berarti sama dengan 323. Seperti itu, Sam. Oke? Bisa ya perubahan suhu ya? Kayaknya bisa. Jangan kayaknya bisa. Harus bisa. Ini mesti diulang-ulang, Sam. Karena kalau nggak diulang-ulang, repot. Nah, ini dari Reaumur menuju ke Celsius. Reaumur ke Celsius. Berarti di sini Reaumur, di sini Celsius. Terbalik juga nggak ada masalah. Ini Reaumur, lalu ini Celsius. Reaumur kan berapa? 0, 80 kan? Celsius, 0, 100. So, Ini 60. 60 Reaumur. Di sini T-nya. Berarti ini sama. Maka 60 kurang 0 dibagi 80 kurang 0 sama dengan T derajat Celcius kurang 0 dibagi dengan 100 dikurang 0. 100 Jadi kurang 0. 60 per 80 sama dengan T derajat Celcius dibagi dengan 100. Coret-coret ya. Ini 10-nya naik sana. Jadi T derajat Celcius sama dengan 600 dibagi dengan 8. Udah, 7 kan 56, 75. Ya, itu. Seperti itu. Jadi yang di bawah itu namanya titik tetap bawah, yang di atas titik tetap atas. Di bawah itu titik tetap bawah itu suhu es yang sedang mencair. Kalau suhu titik atasnya berarti yang mendidih gitu. Nah ini. Oke. Nah, ini bimetal ya. Nah ini pemuaian nih. Pemuaian sebuah bimetal. Koefisien muai panjangnya. Oh, nah ini kalau bimetal, Semto, kalau dipanaskan suhunya naik, itu bimetal itu kan memiliki dua kelengkungan. Ada punya dua kelengkungan. Jadi misalnya ini yang pertama, kemudian berikutnya yang kedua ya, yang Oma kasih warna lain nih. Ini yang kedua. Jadi ini dikeling bersama-sama gitu loh. Dikeling bersama, jadi anggaplah ini adalah yang besi ya, ini besi. Ini besi. Kemudian yang satunya apa ini? Tembaga. Ini tembaga. Nah, alfa besi itu sama dengan 12 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Alfa tembaga sama dengan 17 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Mana yang lebih besar, Zen? Alfa besi atau alfa tembaga? Koefisien muainya yang lebih besar yang mana? Alpha T. Alfa tembaga ini bukan bukan 4T. Oh, Alfa tembaga, alfa tembaga. Alfa itu koefisien muai panjang.
Jadi kalau Tak ini baca 4 ya alfa T. makanya diperhatiin dong ya, diperhatiin ini alfa. Oma kan bilang alfa ya. Alfa besi, koefisien mu panjang ini alfa, alfa besi. Ya, yang ini alfa tembaga. Oke? Ya. Mana yang lebih besar? Alfa besi 12 kali 10 Alfa, pangkat min 6. Alfa tembaga 17 kali 10 pangkat min 6. Mana yang lebih besar? alfa tembaga. Oke. Nah, kalau suhu naik, ini suhu ya. Suhunya naik. Yang memuai lebih cepat yang mana? Yang memuai lebih cepat. Ya. Ini Artinya koefisien yang mu-nya kan paling 17. rendah itu lebih Berarti cepat alfa buktinya. tembaga ini lebih cepat memuai. Jadi naik 1 derajat Celcius, dia memuai itu 17 kali 10 pangkat min 6. Untuk yang besi, itu memuainya 12 kali 10 pangkat min 6. Itu untuk 1 derajat Celcius. Berarti kalau tadinya panjangnya sama, sekarang yang lebih panjang kalau suhunya naik 1 derajat Celcius, itu besi lebih panjang atau tembaga lebih panjang? Ini yang ini memuainya berarti kalau naik 1 derajat Celcius ini memuai 17. Yang ini memuai 12. Besinya memuai 12. Yang lebih panjang yang mana? Kalau panjang mula-mula sama. Suhunya cuma naik 1 derajat deh. Berarti yang lebih panjang muainya Yang yang mana? lebih Yang besi nomor atau tembaga? tembaga. Tembaga. Tembaga lebih lebih panjang memuainya. Nah, ini kan dikeling atau disambung bersama-sama. Maka ini si tembaga ini akan menekan besi. Nah, akibatnya itu nanti akan melengkung, ya. Jadi akan melengkung berarti tembaganya ini nanti menekan besi. Jadi pada saat suhu naik nanti ini besinya seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Di sini yang besi, di sini tembaga. Tetapi kalau suhu turun, berarti yang tembaga itu lebih cepat turun, lebih 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 cepat pendeknya gitu loh. Maka besi lebih lambat. Jadi nanti si besinya ini yang akan menekan tembaga. Terbaliknya. Jadi nanti dia akan melengkung seperti ini. Nah, seperti Hmm. ini. Jadi ini untuk tembaga, ini yang besi, gitu. Ya, itu proses pelengkungannya. Jadi kalau suhunya turun, berarti yang koefisien muainya kecil menekan yang koefisien muainya besar. Tetapi kalau suhunya naik, itu yang koefisien muainya besar menekan ke yang kecil gitu. Itu kebalikan ya, terbalik. Nah, tergantung nanti posisinya yang mana, di mana gitu loh. Jangan diapalin, oh pasti ini akan melengkung ke sini, ini melengkung. Enggak, tergantung posisinya, ya. Tergantung posisi daripada logamnya ini. Jadi misalnya posisinya terbalik, ya. Posisi terbalik misalnya yang di sini adalah yang tembaga, ini yang besi. Maka pada saat suhu naik, tembaga menekan besi, berarti dia melengkungnya gini. Kalau pada saat suhu turun, berarti si tembaga lebih cepat turun, maka dia akan begini. Ya, jadi akan melengkung begini. Jadi ini besi, ini tembaga. Jadi tergantung posisinya ya. Itu harus diingat itu. Oke? Bisa Sam ya? Itu pemuaian. Ada enggak pernah dikasih ini? Nggak pernah. Oh, nggak pernah teorinya. Nah, itu Nggak makanya pernah. rel-rel kereta api ya, kereta api itu dipasang itu harus ada celah. Sama juga jendela. Jendela itu kalau masang kaca itu nggak bisa ngepres gitu loh. Mesti ada rongganya sedikit di dalamnya. Supaya apa? Pada saat kacanya memuai atau pada saat rel kereta apinya memuai, itu ada ruang muainya. Sehingga nanti kacanya nggak pecah, kemudian rel kereta apinya juga nggak melengkung. Karena bahaya kalau sampai rel kereta apinya melengkung, ada apa namanya? Kereta lewat itu bisa menyebabkan kecelakaan gitu ya. Nah ini bimetal aluminium koefisien muai panjangnya di sini 0,00025. Ini 17. Bimetal dipanaskan, dia akan melengkung ke arah mana? Aluminium lebih besar, tembaga Iya. lebih kecil. Berarti yang besar menekan yang kecil ya. Ingat ya kalau dipanaskan.
Ya, yang besar menekan yang Yang kecil. lebih Kalau besar menekan diturunkan yang lebih suhunya, kecil. yang kecil menekan yang besar, gitu ya. Berarti dia melengkung ke arah apa? Kak, Tembaga, ya, ke arah tembaga. Oke, ini sama sih ya. Sekarang ini apa ini? Ini ada percobaan nih. 4 orang siswa, 1, 2, 3, 4. Ini dipanaskan. Berarti ini apa? Alfa 2 lebih besar daripada alfa 1. Alfa 3 lebih besar daripada alfa 2. Nah, oh, koefisien ya itu ya dari besar ke kecil. Kalau dari besar ke kecil berarti 3, 2, 1. Kalau dari kecil ke besar berarti 1, 2, 3. Ada dua jawaban itu berarti ini. Oke ya, kita ke hitung-hitungannya ya. Ntar, ini rumus-rumusnya ya. Kepindahan. Nah, nih, untuk memanaskan 5 kilogram air. 5 kilogram itu berarti apa, Sam? 5 kilogram Kilogram itu berarti massa. apa? Massa, oke. Massa sama dengan 5 kilogram. Dari suhu ini ke suhu ini. Berarti perubahan suhunya berapa? Eh, 20. Oke, 20 dua derajat puluh Celcius. Kalor jenisnya itu sama dengan 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalor yang diperlukan. Kalau ada M, ada delta T, ada C, maka Q menggunakan rumus apa? Yuk, rumus kalor. lupa. Lupa. Paling gampang itu lupa MC delta T ya. Ingat ya. Jadi kalau ada delta T, maka Q sama dengan MC delta T. M itu berapa? 5 kilogram. Kalor jenis air di sini adalah 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Delta T-nya adalah 20 derajat Celcius. Maka ini Celcius hilang, kilogram hilang. Nanti tinggal dikaliin ya. 5 kali 20 berapa? Em, 100. 100. 100 kali 4.200 berarti sama dengan 42.000 ya. 42.000 itu dulu. Berjol. 100, nolnya 420.000 ya. Ini dalam joule. Berarti jawabannya yang ini ya. Oke, sekarang ini. Kalor yang dibutuhkan oleh 1 gram air suhu 100 derajat Celcius menjadi uap suhu 100 derajat Celcius. Nah, ini kan tidak ada delta T. Berarti ini kita menggunakan kalor laten penguapan ya, karena dia menguap. Ini suhunya tetap. Jadi delta T sama dengan 0. Berarti Q-nya itu akan menggunakan massa dikalikan kalor latennya. Kalau kalor latennya ini adalah kalor laten penguapan, berarti kita kalikan KU. Ya, masanya 1 kilogram. 1 kilo berarti dikalikan KU-nya itu adalah 540 kalori per gram. Nah, maka kilogram ini harus kita jadikan gram. Berarti sama dengan 1000 gram dikalikan 540 kalori per gram. Gramnya hilang. Berarti sama dengan 54.123 kalori. Kalau mau ubah ke kilokalori, dicoret nolnya 3. Berarti sama dengan 54 ini dalam kilokalori gitu ya. Ini pada saat berubah wujud ya, berubah wujud. Oke? Oke. Ya. Nah, nih. Ini ada grafik nih. Yang pertama dari A ke B. Kira-kira wujudnya apa ini? Dari minus. Ini untuk air nih. A ke B. Wujudnya apa di sini? -10 derajat Celcius. Masih bentuk beku. Beku. Air yang beku namanya apa? Apa namanya? Air beku. Eh, Air beku. namanya apa? Yang Q dingin-dingin. satu Eh? Q satu Es. Air Oh, beku. Es lah.
namanya es ya. Jadi di sini masih wujudnya es. Nah, ini ada perubahan suhu enggak dari A ke B? Dari A ke B ada A- perubahan suhu enggak? Ada kan? ada Yo, berarti delta T1 nih sama dengan berapa perubahannya? Dari -10 ke 0. Berubah berapa derajat? 10. 10 derajat Celcius. Sekarang dari B ke C, ada perubahan suhu enggak? B ke C B ke C, B di 0, C di 0. sama. Hah? Dia enggak ada Enggak ada. perubahan. Dia peristiwa apa ini? Dari es, berarti berubah jadi apa di sini? Air kan? Dari es ke air itu apa namanya? Mencair. Mencair atau melebur ya. Bisa juga melebur. Berarti di sini nanti ada kalor lebur. Nah, sekarang dari air 0 derajat sampai di air 100 derajat. Ini, ada delta T enggak? Berapa perubahannya? Kita sebut delta T3 gitu. Perubahannya berapa? Dari 0 derajat ke 100. Serat. 100, oke. Lalu dari D ke E, ada perubahan enggak? D 100, E 100. Sama. Enggak ada kan? Ini sedang menguap, berarti ini pakai kalor uap. Jadi nanti Q1, Q2, Q3, Q4 itu beda. AB itu Q1, ya. AB itu Q1. Jadi untuk Q1 berarti sama dengan M dikalikan C daripada S kita kalikan delta T1. Lalu Q2 yang melebur, ini tidak ada delta T-nya, dia melebur. Berarti ini M dikalikan dengan kalor lebur. Lalu untuk Q3 itu prosesnya dari air 0 derajat sampai air 100. Ada delta T, maka kita menggunakan rumus M dikalikan C-nya wujudnya adalah air. Berarti C air dikalikan dengan delta T3. Di proses yang keempat dari D ke E itu tidak ada delta T, sedang menguap, maka Q4-nya itu nanti sama dengan M dikalikan dengan kalor uap. Nah, sekarang yang ditanyakan apa? Besar kalor yang diperlukan untuk mengubah es dari proses A ke C. A ke C. Dari A ke C berapa proses nih? Dosa. Berapa proses? Satu kan dia mencair. Dari A ke C. Ini proses satu, proses 2, proses 3, proses 4. Kalau dari A ke C ada berapa proses? Dua. Dua proses. Berarti untuk A sampai C, maka ini sama dengan Q1 ditambah dengan Q2. Berarti ini dengan ini. Jadi kamu harus cari dulu ini Q1-nya berapa, Q2-nya sama dengan berapa gitu ya. Nah, Q1-nya itu kan MC delta T prosesnya. Nah, sekarang MC delta T, tapi ingat C-nya adalah CS. Masanya berapa? Ini 200 gram. 200 gram itu harus ubah ke kilogram, maka sama dengan 200 per 100. Kilogram dikalikan kalor jenis es itu 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kita kalikan dengan 10 derajat Celcius. Ini coret. Kilogramnya coret. Ini berarti per 1000 ya. Sorry, ini coret lagi. Baru ini 10-nya coret dengan ini. Nggak apa-apa. Nah, sekarang 21 kali 2 berapa? 21 kali dua, empat 42 dua. kan? 42 ada simpanan 0 berapa nih? 2 ya. Berarti 4200 Joule. Ini baru Q1. Sekarang Q2-nya dia sedang melebur. Tadi sama dengan M dikalikan kalor lebur. Nah, ini kalor leburnya adalah 336 Joule per kilogram. Berarti ini sama dengan 200 per 1000 kilogram dikalikan dengan 336.123. Ini Joule per kilogram. Maka kilogram dengan kilogram coret, 1000-nya ini coret. 336 kali 2 berapa? 6 kali 2, 12. 7. 672 ya. 672 ada simpenan 0 berapa? 2 ya. 1, 2. Iya. Betul. Oke. Nah, habis itu ya udah tinggal tambahin. Di sini adalah A sampai C itu sama dengan Q1 ditambah dengan Q2. Q1-nya 4200. Q2-nya sama dengan 67.200. Dijumlah. Berapa?
411,71. Berarti 71,400 jawabannya ini. Bisa? Bisa. Ya, nanti kalau misalnya dari B sampai E, berarti Q2 tambah Q3 tambah Q4. Jangan lupa itu. Yang agak ribet yaitu di sini. Ini belum digabungkan ke asas black. Ada masuk asas black enggak? Ada kayaknya. Kayaknya ada. Ada. Aduh, mati saya kalau kayak. Ada. Nah, sekarang ini Sam. Yang diminta adalah mau habis ini ya waktunya ya. Tinggal berapa menit ini? Oh, masih 9 menit, nggak apa-apa. Nanti kalau habis break dulu 10 menit ya. Karena nggak bisa langsung nih. Nah, ini proses yang diminta dari C ke D. Dari C ke D nih, berapa proses? C ke D satu proses. Satu proses. Ini wujudnya berarti apa? Di sini kan S nih. Ini sedang melebur kan? Sedang Berarti ini sudah berubah menjadi air. ya Jadi air. uap. Kalau gitu di sini, oh sorry, ini meleburnya tidak di 5 derajat nih, harusnya di sini. Ini ngawur nih. Atau ini nol ya boleh, enggak tahu lah grafiknya. Nah sekarang berarti, tapi ini sudah diangkat. Tunggu dulu. Oh ini time, sorry, ini timenya. Oh salah nih lagi. Ini nol. Oke. Nah sekarang berarti ini di 0 derajat nih. Ini ingat ya, suhunya ada di sini nih. Ini kan waktunya. Nah, berarti T satunya sama dengan 0 derajat Celcius. T di D berapa? Suhu nih. Berapa? Di 10 derajat 10 derajat Celcius. Celcius. 10 derajat Celcius. Ada delta T dong. Delta T-nya berarti berapa? Berapa delta T? Itu tengah itu tengah-tengahnya 0 sama 5 Tuh, atau tuh. enggak? Ini kan udah, kita udah begini nih. T satunya untuk dari C ke D, T satunya itu kan 0 derajat, T duanya sama dengan 10. Delta T itu kan perubahan suhu dari 0 ke 10. Berarti berapa? Atau kamu bisa pakai ini, T2 dikurangi dengan T1. T2-nya berapa? D2-nya itu 10 kan? 10. Dikurangi 0. Berapa? 10. 10 derajat Celcius. Ada enggak delta T-nya? Ada. Ada. Kalau ada delta T tadi Ki menggunakan rumus apa? M M kali M C C kali. delta T. Ya, oke. Masanya berapa? Masanya 5 kilogram. Oke, 5 kilogram. Kalau jenisnya air berapa? Kalau jenisnya air 4.200 Oke, delta T-nya Joule. berapa? Delta T-nya 10 Oke, derajat Celcius. Celcius, Celcius hilang, kilogram hilang. 5 kali 10, 5 kali 10 50. 50 berarti ada 0, ini 3 ya. 1, 2, 3. Sekarang 5 kali 4, 2. 5 kali 4 2. 5 kali 2, 21. ya 21. 210 ya. Nah, ini berarti dalam joule. Nah, di sini. Kalau mau diubah ke kilo, jadi ini kan udah dapat jawabannya. Kenapa ini nolnya banyak sekali nih? Harusnya nolnya cuma 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 0, 4 ya. 4 dengan ini nolnya. Ini kelebihan nih. Ini ada di atas tahu ada ya. Oke, yang di atas. Berarti jawabannya A. Kalau misalnya nanti mau dibuat dalam kilojoule, berarti dicoret 3 nolnya. Maka sama dengan 210 ini dalam kilojoule ya. Joule ke kilo itu bagi 1000. Kilo ke joule itu dikalikan 1000. Oke? Kenapa tuh? Ah, Joule ke kilo. Joule ke joule ke kilo. kilo dibagi 1000. Kilo ke joule itu dikali 1000. Jadi gini, 1 kilojoule itu sama dengan 1000 joule. Jadi 1 joule itu berarti sama dengan 1/1000 kilojoule. Makanya ini 210.000 berarti sama dengan 210.000 dibagi dengan 1000, maka ini dalam kilojoule.
coret 3. Jadi sama dengan 210 kilo joule. Gitu, Sam. Gimana? Oke? Eh, Ya, sama aja kilogram ke gram itu sama. Ya, dari kilogram ke gram kali 1000, dari gram ke kilogram dibagi 1000. Nih. Nah, banyak kalori yang dilepaskan. Itu suhunya turun dari 50 derajat menuju ke 20 derajat, 25. Delta T-nya berapa? Pastinya Dari 75 ke 25. Turun berapa? Berubah berapa? Perubahannya 50, 50 derajat 50 Celcius. Masanya 0,2 ini kalor jenis. Kalor jenis itu C. Berarti ada delta T maka Q sama dengan apa? mc delta T. M kali C kali delta T. Oke, tinggal kasih masuk. 0,2 kilogram kali 0,11 ini kilo kalori per kilogram derajat Celcius kali 50 derajat Celcius. Coret Celcius kilogram coret. 0,2 kali 50 berapa? Nol kali 0,2 kali 50. 2 kali 50 berapa? 100. 110. Tapi ini kan satu angka di belakang koma. Berarti jadi 10 kan? Dikalikan Mm-mm. 0,11. Ini dalam kilo kalori. 10 kali 0,11 berapa? 10 kali 0. Ya, 10 kali 0,11. 1,1 satu gak sih? koma satu kilo kalori. Tinggal digeser aja nih komanya ke sini ya. Oke, gitu. Sekarang ini, besi 4 kilogram dipanaskan dari 20 menuju ke 70. Kalor jenis besinya sekian. Delta T-nya berapa? Nomor 6. Berapa delta T? Dari 20 ke Delta 70. T 50. 50 derajat Celcius. Berarti Q-nya sama dengan apa? Q-nya sama dengan M massa kali kalor jenis. Ya, kali ini delta ya. T. Hmm. Oke, berarti ini tinggal 4 kilogram dikalikan dengan kalau jenis 460 ini joule per kilogram derajat Celcius. Kita kalikan lagi dengan delta T-nya adalah 50 derajat Celcius ya. Ini coret, coret, kilogram coret. 50 kali 4 itu 200. 200 kali 260 joule. 26 kali 2 itu 52. Tambah 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3 joule. Atau sama dengan 52 ini dalam kilo joule. Tapi yang ada kan joule ya. Hmm, mana ini? Ini. Tapi ini ada 9-nya dapat dari mana nih? 46 ya. Terusnya 0 nih ya. Oke. Nah ini dipanasin nih. Besinya ikut panas. Ini proses perubahan apa rambat perpindahan kalornya secara apa? Perpindahan kalor. Iya, ini. Ini kan apabila salah satu ujung besi dipanaskan, maka ujung yang lain itu ikut panas. Itu sama aja kalau Sam pegang sendok, sendoknya taruh di atas api, lalu itu di bagian depannya, ya. Konduksi. Kemudian di bagian belakangnya kan lama-lama terasa panas kan? Nah, itu kan kalor mengalir melalui sendok. Sendok itu zat padat atau zat cair? Artinya dia Ya. konduksi itu. Zat padat atau zat cair ini besinya? Sepadan. Padat. Oke. Kalornya itu mengalir dari sini menuju ke sini. Ya, ini kalornya mengalir. Kalor yang mengalir melalui zat padat itu namanya apa? Perpindahannya secara apa? Konduksi. Konduksi. Konduktif. Oke, berarti ini secara konduksi. Kalau konveksi itu apa? Mengalir di mana Konvek. kalornya? Zat cair Kalau ya, bukan air. Zat cair. Zat cair contohnya ya air gitu. Radiasi. ya kalau kita deketin api, Ya, ya kan
kalau kita deketin api kan terasa panas. Oh iya, itu radiasi itu namanya pancaran, ya. Pancaran ya, secara radiasi itu jadi tidak kena langsung, tapi kita kena rasa panasnya gitu. Sama aja kita berjemur, itu kita kena radiasi dari energinya matahari, makanya kita terasa panas gitu ya. Itu yang tidak langsung ini ya. Kalau konduksi itu kan langsung melalui perantaranya zat padat ya. Kalau radiasi itu mediumnya itu melalui apa? Melalui udara atau hampa udara pun bisa ya. Artinya untuk yang radiasi itu tidak memerlukan